Oke. Ya, kita lihat dulu yang dikerjakan oleh, nah nih, kebetulan orangnya lagi ada acara ya, ada acara PKM. Nah, ini kita lihat punya kawan kalian Ali Usman ya, tugas yang dia kumpulkan. Nah, dia mulai ini dengan membuat kerangka pikir ya, outline. Mungkin ada miss dari saya menerangkan atau dia yang salah tangkap atau apa, jadi terjadi miskomunikasi di antara kita. Ya. Nah, Ali Usman kan kita ini mestinya membuat ya, kalau kita membuat ini apa namanya? Yang kita suruh buat kan dari jurnal minimal ya, minimal 15, kalau bisa 30 ya. 30 jurnal yang berkaitan dengan topik kita. Ya. Nah, 30 jurnalnya itu kita mulai dibuat seperti yang telah diajarkan pada minggu-minggu sebelumnya. Ya, mulai dari awal September. Ya, jadi kita buat pakai kalimat pokok, pakai rujukan, dan kemudian pakai kerangka pikir. Ya, tidak ada apa namanya, ada gunanya bagi kita sebetulnya untuk membuat itu. Ya, jadi kalau seperti ini, Ali Usman hanya kerangka pikir, kita belum apakah kerangka pikirnya sudah benar apa tidak, tapi dasar kita membuat kerangka pikir adalah dari membaca jurnal. Ya, bukan membuat kerangka pikir dulu baru buat jurnal. Itu terbalik. Kita baca jurnal dulu, kita baca artinya kita melakukan riset pustaka dulu, ya, baru kita punya kerangka pikir, ya. Dan boleh setelah itu kita lanjutkan lagi tinjauan pustakanya, riset pustakanya boleh, bukan berarti berhenti, ya. Jadi kerangka pikir itu kita buat adalah berbasis ya ini basis kita sudah punya rumusan masalah. Bagaimana kita punya rumusan masalah kalau kita tidak melakukan riset pustaka terlebih dahulu. Jadi Ali Usman ini agak ini ya, dasarnya kurang. Kemudian ini ada lagi kawanmu Aprilia Mutia. Nggak kelihatan ya? Iya, presentasinya nggak ada, Pak. Oh, yang tadi Ali Usman kelihatan nggak? Nggak juga. Iya, Pak. Oh, enggak juga. Bentar ya, kita matikan lagi. Kok kalian baru ngomong sekarang? Nih, hang. Oke ya, ntar ya. Nah, kita matikan dulu. Kita ulang lagi. Ya, si Ali Usman tadi. Ini internet saya artinya ada gangguan. Ya. Kalau suara saya kedengaran enggak? Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak.
Halo, kedengaran suara saya? Halo? Dengaran Pak. Ya, Dengar. rupanya dia terlempar keluar. Ya, kita ulang lagi. Ya, ini. Nah, sekarang ininya Ali Usman kelihatan enggak? Halo? Belum, Pak. Belum juga, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan. Yang kelihatan apa? Mukanya Akbar ini, Pak. Hah? Muka teman, Pak. Ini kayaknya Bapak ke-share yang Google Meet-nya, Pak. Enggak, ini makanya masuknya lewat apa namanya? Lewat e-learning. Kalau enggak mahasiswa Indralaya, siapa yang ini? Akbar. Yang kelihatan muka siapa? Muka teman ini, Pak. Siapa muka siapa? Yang, Pak. Mukanya Akbar Alif Mailana, Pak, yang Bapak share. Iya, Akbar ini yang Akbar. Mesti kita keluarkan dulu, nanti Akbar masuk lagi. Baik Pak. Nah. Kalau ini gimana? Masih, Pak. Masih si Akbar? Iya, dia ke screen aja, Pak. Nggak gerak. Iya, Akbarnya udah dikeluarin. Saya coba screenshot ya, Pak. Iya. Saya kirimkan ke WA grup, Pak ya. Iya. Iya, ini enggak ini. Coba saya keluar lagi ya, saya keluar nanti saya masuk lagi ya. Baik, Pak. Nah, ini sekarang kelihatan apa? Sekarang yang kelihatan apa? Belum ada, Pak. Di saya belum ada, Pak. Muka saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Belum Hah? ada, Pak. Kelihatan muka Bapak. Saya kelihatan. Iya Pak. Latar belakang kuning. Iya, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, coba sekarang kita ini. Artinya tadi ada yang masuk dengan presentasi. Kalau ini kelihatan sekarang yang Ali Usman. Kelihatan, Pak. Kan, Pak. Hah? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Maaf, Jadi, Pak.
Ini Pak, yang Akbar tadi nggak bisa masuk lagi Pak katanya Pak. Setelah dia keluar tadi Pak. Ya, ya artinya dia yang masalah. Biar aja nanti dia baca nonton rekamannya aja. Sudah, Karena Pak. dia tadi muka dia, sudah masuk Akbarnya. Katanya setelah Bapak kick tadi dia nggak bisa masuk lagi Pak. Ya nggak tahu, karena saya nggak ngerti apa tadi. Kenapa dia yang ini, mungkin dia masuk tadi pakai presenting enggak? Begini Pak, tadi yang teman lain kelihatan Pak presentasinya. Tapi di saya tadi yang hangnya masalah crash dengan Akbar Pak. Nah sekarang Akbarnya kan keluar tadi Pak karena Bapak kick. Lalu dia ingin masuk lagi tapi tidak bisa Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nonton aja dari ini, dari apa namanya, rekamannya aja nanti. Coba dia kan punya ada email lain, coba masuk lagi ke email lain, pakai email lain, kasih linknya ini. Baik Pak. Nah, linknya ini kan dia jadi tidak lewat e-learning. Kalau lewat e-learning pasti dia nggak bisa. Pakai email yang lain, email Unsri, pakai email Unsri. Ya, oke, ini masih kelihatan ya si apa namanya, si Ali Usmannya. Iya Pak, kelihatan. Jadi Ali Usman ini ya, kalau kita lihat ini, dia kan belum buat yang 15. Ya, yang buat yang 15 tahu-tahu kerangka pikir. Ya. Nah, dasar kita buat kerangka pikir adalah 15 jurnal. Ya, bukan hanya 15, sebenarnya 30 jurnal, ya. Kita mempunyai kerangka pikir, kita mau menulis ceritanya nih. Kerangka pikir ini kita mau menulis tulisan kita. Masih, Pak. Urut. Kenapa? Kenapa? Ya, apa yang mau kita tulis itu dasarnya kan adalah jurnal yang sudah kita baca, riset pustaka yang kita baca. Jadi dia nggak ada ini, mungkin dia sudah baca, tapi dia tidak tulis. Ya, saya yakin dia sudah baca, sudah buat, tapi lupa menyatukan jadi satu. Ya, nah ini Aprilia Mutiara Nurmalis kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ada Aprilianya enggak? Aprilianya ada ya, ada. Lihat Aprilia ya. Aprilianya beruntung kita Aprilianya beruntung karena kita koreksi apa yang dia ini ya. Nah, ini ya ada judul, sumber ya. Kemudian kalimat atau paragraf asli. Terus rujukan, terus latar belakang. Nah, saya nggak tahu apakah Aprilia melihat yang tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Ya, tahun ini, semester ini saya membuat agak sedikit berbeda dari yang lalu. Ini yang dilakukan oleh Aprilia adalah seperti semester lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau tahun sebelumnya memang seperti ini, kita baca jurnal, lihat ada yang mau kita ini, kita ambil. Ya, nah tahun ini kan tadi saya sudah buat berbeda ya semester ini. Ada sumber, ya, ada kalimat atau paragraf asli, ada kalimat pokok. Kalimat pokok, baru ada rujukan. Ya, nah ini si Aprilia sudah benar ini ya. Dia buat ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih minimal ya 15, mestinya 30. Tapi saya beri kelonggaran 15. Karena minggu depan sudah mesti 30. Ya. Nah. Ini ya, dari sini saya belum baca semuanya apa yang ditulisnya. Dari situ kita
si Aprilia buat kerangka pikir. Ya, kerangka pikir, dia cerita buah pasca panen. Nah, ini pasca panen buah. Ya, ada hasil buah baik, hasil buah kurang baik, impor, ekspor, pemenuhan mutu, kualitas buah yang menyebabkan reliability dan tingkat ekspor, ya, metode perlakuan panas, penyimpanan pada suhu rendah, iradiasi dengan sinar gamma, fumigasi, perlakuan panas, ya. Kemudian itu akan mempertahankan mutu dan meningkatkan umur simpan buah yang sangat mempengaruhi nilai tingkat ekspor, ya. Oke, ya. Saya belum lihat apakah ini nyambung atau tidak, ya. Tapi apa yang dibuat oleh Aprilia sebetulnya sudah mulai mengarah, hanya saja sedikit salah pengertian, ya. Salah pengertiannya di mana? Salah pengertiannya di sini, ya. Yang mau ditulis itu sumber, kalimat, kalimat pokok, ya. Alinea-alineanya ada kalimat pokok. Dari kalimat-kalimat pokok kita buat apa yang akan kita rujuk, baru keterangannya mau di mana, ya. Nah, oleh karena itu saya akan kasih lihat apa yang sudah saya buat. Ini kemarin sudah dikuliahkan di kelas Palembang. Ya. Kalau ini tidak kelihatan ya? Bukan. Nah, ini ya. Nah. Saya lihat ini. Oke. Kalau yang Word kelihatan enggak ya, masih situ ya? Masih ini ya, masih apa namanya? Masih PDF yang terlihat ya? Halo? Iya, Pak. Masih punya Aprilia ya? Oke. Kita keluar dulu dari situ. Ini benar sharingnya. Ada lagi tadi yang ini. Masuk si Akbar. Nah ya. Arif Hidayatullah, ada Arif? Oh ada. Ya. Nah ini si Arif Hidayatullah hampir sama dengan si Aprilia. Ya. Isinya di sini adalah argumentasi ya. Dan kemudian ini argumentasi yang ditunjuk. Nah, enggak tahu saya ini istilahnya nih siapa namanya? Si Arif. Arif. Iya, Pak. Nah, ini kamu datang dari mana ininya nih? Kamu punya ini argumentasi artikel jurnal, ya, sama argumentasi yang ditunjuk. Maksudnya apa nih? Ini, Pak, dari pendahuluan, Pak, itu, Pak. Iya, ya, tapi bukan argumentasi yang ditunjuk. Maksudnya apa? Dirujuk. Iya, Pak, dirujuk, Pak, maksudnya, Pak. Yang menjadi poin di situ, Pak. Iya, dirujuk bukan ditunjuk. Iya, Pak. Ya, dirujuk. Ya. Nah, ini sama tadi dengan Aprilia. Ya, dengan Aprilia. Nggak jelas ininya ya. Bukan tidak jelas. Belum sistematis gitu ya. Nah, mestinya ini kan mestinya ini sudah hampir lebih betul. Ini adalah kalimat asli. Ya. Iya, Pak. Nah, nggak tahu alinea berapa. Nggak dikasih tahu, Pak, di situ, Pak. Ya, kamu yang nggak kasih tahu, bukan saya. Ya, ini adalah kalimat pokok. Nah, ini mestinya paraphrase atau ya paraphrase atau rujukan. Ya. Nah, Ya, Pak. ini kan kamu mesti merujuk si Erukai Nur.
Erukainur ya, Erukainur. Ini mesti merujuk si Erukainur, Kainure, ya, dan kawan-kawan. Ya, nah, yang hal sudah alurnya sudah lebih oke ya dari si Aprilia, tapi ada sedikit yang masih belum pas ya. Ini saya save dulu dikit. Ya. Belakang foto belum? Pak? Foto dulu supaya kamu tahu nanti perbaikinya. Iya Pak, siapa? Sudah. Sudah foto belum? Sudah Pak. Oke. Ya ini tapi kan ada rekamannya nanti ya. Iya Pak. Oke, Baik, Pak. sekarang kita lihat yang saya. Nih ya, oke. Maaf Pak, tapi Ya. layarnya nggak ada tampilannya Pak. Iya, layarnya tadi si Arif kelihatan enggak? Tidak Pak. Hah? Si Arif tadi kelihatan enggak, Arif? Tidak kelihatan Pak. Hah? Ini gelap Pak tampilannya. Gelap. Tadi si Arif kelihatan enggak? Saya lihat di file saya sendiri Pak, nggak kelihatan Pak tadi Pak. Oh, kok nggak ngomong? Saya tanya Arif ada enggak? Saya bilang tadi. Ini Pak, mohon maaf Pak, sebenarnya sinyal saya ini agak sedikit gangguan Pak. Jadi saya nggak tahu kalau di saya muncul atau enggak Pak. Apanya? Sinyal saya sini Oke, di sini kita agak sering sedikit ulang, gangguan. kita sering ulang ya. Memang ini kelihatannya jaringan. Ya, jaringan. Ya, ya. Oke, kelihatannya jaringan ada masalah ya. Kita coba lagi. Jadi saya share, saya tanya kalian diam-diam aja. Inilah kendala kita. Nah, sekarang kelihatan enggak nih? Layar Word Arif Hidayatullah. Iya Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan Pak. Oke ya. Jadi ini kelihatannya yang sekarang saya merahi. Yang aslinya tadi itu argumentasi. Nah, itu tulisannya ya. Nah, jadi mestinya seperti ini, yang semestinya judulnya ini seperti ini, tapi nggak jelas nih alinea berapa si Arifnya. Ya, kalimat pokok, paraphrase, rujukan, ya, dan seterusnya. Ya, ini si Arif. Kita lihat Arif. Kelihatan ada Arif sampai nomor 15. Halo? Kelihatan Pak. Ya, jadi si Arif sudah 15. Sumbernya menulisnya sudah benar ya. Ada satu di sini ya. Nanti kalian semua perbaiki ini. Karena ini merupakan jadi ujian. Ya. Nah, ini apa ininya ya? Kalau dia dari Sinta, masuk Sinta berapa? Ya. Kalau dia jurnal internasional, sebut jurnal internasional. Terindeks apa? Ya, biasanya jurnal internasional itu ada indeksnya. Ya, dia akan tulis, si jurnalnya akan nulis mereka terindeks apa. Ya. Nah, terindeks apa. Jadi karena itu merupakan menunjukkan tingkat mutu ya. Semakin bagus indeksnya, semakin semakin tinggi mutunya ya. Kalau jurnal internasional seperti ini, Ukraine, AOL, AJB ini protective effect of pineapple peel extract on alcohol-induced oxidative stress in brain tissue of male albino rats, Asian tropical disease, ya, jurnal Asian tropical disease. Coba kita cari ya. Kita lihat jurnal Asian tropical disease. Kita stop sharing dulu ya supaya kelihatan.
Kelihatan enggak ini Google? Kelihatan Pak. Google ya. Nah, kita cari jurnal yang dikutip oleh Syarif, Journal of Tropical Disease. Ini ada International Journal of Tropical Disease. Yang mana nih? Siapa namanya tadi? Arif. Arif, yang mana tadi jurnal yang kau ini? International Journal of Tropical Disease. Kita lihat dulu tadi apa yang ditulisnya di sini. Ada ininya. Apa namanya? Ada linknya. Ya. Kita cari aja dari ininya. Ya. Nah, Rep, enggak terdeteksi nih jurnal kamu nih. Asian, tunggu dulu. Kok enggak ada? Copy. Nggak ada, Lip. Asia. Oh, ini Asia Pacific of Tropical Journal ya, Lip, namanya. Asian Pacific of Journal of Tropical Disease. Kita inilah. Coba kita cari sekali lagi. Of Tropical Disease. Nah, ini dia. Science Direct. Oke ya. Mana si Arif? Halo? Arif? Si Arif Hidayatullah. Arif Hidayatullah tadinya mana? Halo? Ada nggak Arifnya tadi? Terlempar keluar kelihatannya. Yang Hidayatullah. Bukan Hidayat. Nggak ada dia ya. Oke, kita lihat jurnalnya. Ya, nah ini adalah jurnal bagus sekali, ya, bagus sekali. Ya, kenapa? Karena terdaftar. Kelihatan ini ya? Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Asian Pacific Journal of Tropical Disease-nya. Kelihatan, Kelihatan? Pak. Oke, lihat ini ya. Ini ada tulisannya nih, Kelihatan, Science Pak. Direct. Kelihatan tulisan Science Direct. Kelihatan Pak. Nah, ini adalah Kelihatan. Science Direct ini adalah jurnal internasional berreputasi. Ya. Nah, ini dosen-dosen disuruh publikasinya di sini. Ya, nah, Science Direct. Kita lihat di jurnal di website aslinya. Asian Journal of Tropical Medicine. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini ya.
Science Direct. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat sini, ini ya di website aslinya pasti dia nyebut. Nah, ya. Lihat ini ya, kelihatan ya. Yang di website aslinya. Halo? Kelihatan, Pak. Nah, kalau kalian lihat ini ya, Kelihatan, saya tarik ke bawah sini ya. Ini ada indexing, abstract and indexing information. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, this journal, nah, ini ya. Nah, ditulis sini ya, jurnal ini diindeks di DOAJ, MBC, Excerpta Medica, Scopus, Science Citation Index Expanded, Web of Science, ya, dalam ini Clarified Analytic 1,94. Nah, ini kalau kalian lihat ini ya, Web of Science sama Scopus ini adalah jurnal-jurnal yang terbit di Scopus, di indeks Scopus dan Web of Science, adalah jurnal yang bereputasi internasional. Kalau orang mau jadi profesor, dia mesti minimal punya publikasi di sini. Kalau dia nggak punya publikasi di sini, nah boleh kita pertanyakan. Artinya profesor lamo atau profesor tanda kutip, nah, gitu ya. Nggak jelas ininya, asal nyebut B dia profesor ya. Tapi kalau dia profesor, dia mesti punya publikasi di Scopus dan atau Web of Science. Ya, artinya ini jurnal tadi yang dikutip oleh si Arif itu Latin Ginian ya. Jadi kita ini dulu stop sharingnya. Kita kembali sharing yang punya si Arif. Nah, dari Gmail kita. Ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya ini ya? Yang punya si Arif. Ya Pak, kelihatan. Nah, ya. Jadi ini kalau itu tadi tulis di sini. Ya, terindeks di Scopus dan Web of Science. Nah, itu sudah hebatnya. Ya. Minimal dia di atas Sinta 1 itu ya, di atas Sinta 1. Kalau Sinta 3 tulis ini Sinta 3. Ya. Sinta 3 misalnya. Ya, atau Sinta berapa. Tapi ini karena ini bagus tulis Scopus atau WOS. Kita lihat satunya lagi. Ini di mana dia nih? Ini jurnalnya apa? Nah, Sagu volume 1. Kita lihat ada nggak ini? Ya. Kita belum share ya, saya lihat aja sendiri tanpa share kamu. Ada nggak? Nah, mungkin komputernya lagi lelet. Ya, nah ini Sagu. Coba kita lihat di Sinta, ada nggak Sinta? Sinta dia. Saya cari nggak ada ini. Sinta Ristek Green. Ya, cari sources, jurnal, Sagu. Ya, nah, ya, nggak ada nama jurnal Sagu.
Ya, mestinya ada. Jadi jurnal si Arif ini yang ini ya nggak bisa kita pakai ya, nggak jelas tahun 2009 apa. Kita coba cari pakai ini ya, pakai Google ya. Di ini nggak ada, di Sinta nggak ada, Sagu nggak ada nama jurnal Sagu, artinya tidak terakreditasi. Ya, tidak terakreditasi. Jadi tidak ada di situ, maka apa yang ditulis oleh si Arif ini, ya, kelihatan ini ya, apa yang ditulis si Arif. Halo? Iya Pak, kelihatan. Yang punya Arif ya. Ini karena tidak bisa kita telusuri di Sinta, karena ini bahasa Indonesia, ya, maka ini tidak laku. Kita kasih warna, tidak laku ini, ya. Jadi tidak bisa, jurnalnya tidak bisa masuk hitungan, tidak masuk di Sinta 1, 2, 3, 4 hanya boleh 20%, masuk Scopus, WOS, ataupun jurnal indeks internasional lainnya. Seperti tadi yang ini banyak indeksnya ya, bukan hanya Scopus, tapi karena selalu sudah masuk Scopus dan WOS, itu sudah tinggi sekali. Sudah paling atas, kelas atas dia. Di indeks lain juga boleh, ada DOAJ, ya. Ada DOAJ. Kita lihatkan dulu ya, kita stop sharing dulu yang ini. Kita kembali sharing yang mana tadi? Sinta. Kelihatan ini Sinta? Halo? Kelihatan Pak. Sinta ya? Kelihatan Pak. Nah, nggak ada yang kelihatan ini tulisannya Sagu ya. Saya cari Sagu, nggak ada nama jurnal Sagu. Dan sekali lagi, jurnal Sagu, SAGU, nggak ada. Jadi jurnalnya nggak ada, artinya tidak terakreditasi, bukan nggak ada, ya. Nah, tadi kita lihat ini Asian Pacific Journal, ya. Saya perbesar dulu supaya kalian lihat. Ini kelihatan ya yang saya birukan ini. Iya Pak, kelihatan. Nah, ya. Nah, ini kita lihat ya. Dia terindeks di DOAJ. Ya. Embase atau Exacta America. Di Scopus, Science Citation Index Expanded, Web of Science, ya. Dan banyak lagi. Kalau kita lihat di atas ini ya. Itu ya, di atasnya ini masih ada nih. Nah, ya. Baidu Scholar. Baidu ini Cina ya. CNKI, China National Knowledge Infrastructure. EBSCO. Nah, EBSCO ini cukup bagus ya. Equilibrium, Primo, Central. Nah, Google Scholar belum diakui ya. Google Scholar belum diakui. Ya, Introvis, ProQuest, Tenet, OneFang Data. Ya. Jadi banyak lagi ya. Jadi diklik aja, di copy aja itu indeksnya ya. Ya, apa namanya, terindeks di mana, ditempel di situ ya. Oke ya. Nah, jadi itu si Arif tadi nggak bisa kita pakai, kita terima ya. Yang nomor 2, kita lihat aja nomor 3-nya. Arif Hidayatullahnya ada enggak ya?
Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini tadi ya, jadi akreditasinya apa? Ini Butam Journal of, nah, kita lihat ininya. Kita cari dulu ininya, apa namanya. Ya, kalian nggak bisa lihat ini karena saya mau cari. Nggak ada juga. Ya, nggak ada juga. Kita cari dulu. Tadi apa nama jurnalnya? Oh, ini Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. Nah, ya. Nah, ini ya. Ada indeksnya. Ini ya. Saya perbesar. Nah, ini ya. Jadi ini ya, lihat yang saya birui. Ya. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ya. Sekarang diindeks di Scopus. Wah, indeks Scopus sudah hebat ya. Tadi sudah ranking atas. Copernicus, Embase, Chemical Abstract, EBSCO, Academic Search Complete, Directory of Open Access Journal, DOAJ. TJPS is searchable, dapat di-search via Google Scholar dan di ranking oleh Simago. Ya. Dan juga punya TCI, Thai Journal Citation Index. Ya, indeks. Jadi ini hebat jurnalnya ya. Jurnalnya hebat. Kelihatan ini ya? Kelihatan enggak layar ini? Layar yang mana kelihatan? Yang si Arif atau? Yang Arif. Oh, oke. Kalau gitu yang Arif saya tempel di tempat Arif. Ya, ini kan Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. Saya tempel di sini. Ini ya. Jadi dia ini yang luar biasa tuh ada di sini. Scopus kita kasih merah. Ya. Nah, dia terindeks di Scopus. Yang lainnya nggak perlu ditulis lagi. Kenapa? Karena Scopus sudah yang paling tinggi. Yang lain ini di bawah Scopus. Ya. Nah, jadi yang seperti ini indeks Scopus gitu ya. Nah, yang berikutnya ini farmasi. Nah, kita lihat farmasi. Nah, ini Universitas Samratulangi. Ada nggak ini ya? Ini mungkin di ini kita lihat. Saya lihat aja di Sinta mungkin ya. Di Sinta. Karena jurnal Indonesia pasti ada di Sinta. Nah, nggak ada ini. Ya, Samratulangi nggak ada. Samratulangi. Nah, nggak ada ya. Nah, jadi jurnalnya tidak terindeks. Kita lihat lagi tadi si
Hidayat. Ini nama jurnalnya enggak ini. Ya, coba kita lihat di ini di nama jurnalnya enggak benar. Internetnya lelet ya. Nah, ini buka. Farmakon nama jurnalnya. Jadi ini apa namanya? Dia nulis ini salah. Ya, nama jurnalnya ini ya, nama jurnalnya ini salah ini. Ya, kasih tahu si Arif Hidayatullah ya, salah. Nama jurnalnya Farmakon. Kita lihat ada enggak nama jurnal Farmakon di ini? Di Sinta. Farmakon. Nah, ada ya? Oh, Surakarta. Jurnal Farmasi Indonesia Surakarta. Oh, Unsrat. Farmakon, Jurnal Ilmiah Farmasi. Kita lihat ininya. Ini kok lain. Ya, kok Surakarta padahal ini tadi Unsrat. Unsrat itu Samratulangi. Kita coba ini ya. Kita Farmakon aja. Farmakon ya. Unsrat Samratulangi. Di Sinta. Oh, mesti ganti ini. Farmakon. Ada yang sama. Ya. Farmakon saja. Ya. Nah, kalau kita cari Farmakon
Unsrat. Nah, ya. Ini ada, oke. Farmakonnya oke ya. Karena ada di crossref. Ini jadi judul jurnalnya salah. Ini indeksnya dia di crossref. Kemudian yang ini kita contoh ya. Nah ini juga nggak ada nih farmasi ini. Jurnalnya tadi nggak ada yang farmasi. International Journal of Pharmacy. Ini UGM. Ya, nah ini judul jurnalnya nggak ada. Kita copy, kita cek lagi. Kalau betul dia ada di sana, pasti ada di Sinta. Indonesian Journal of Pharmacy, Gajah Mada, ada ya. Nah, S1. Warman. Oke ya. Jadi yang farmakon ini oke lah, karena masih terindeks di crossref ya, crossref. Jadi masih oke, walaupun dia tidak terindeks di Sinta ya. Jadi seperti itu ditulis ya. Ini UGM ya, UGM masih lumayan lah. S1 ini. Ini S1. Nah, ya. Ini Journal of Beauty and Health Education. Kita lihat ada nggak ini? Ini enggak cocok ya. Pakai ini. Ininya. Kita coba cek. UNES Journal. Oke. Tadi si farmakon apa judulnya? Ini si Arif nih. Formula sampo antikotombe. Ya. Oh, siapa penulisnya dulu dilihat. Penulisnya Mahataranti. Kita cari di tadi, Mahataranti. 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 Nggak ada, kita lihat volumenya dulu tadi. Volumenya 92128. Volume 9.
Nomor 2. Coba kita klik. Nah, ini memang Pharmakon ada nama jurnalnya ya. Saya nggak tahu internet saya yang lambat atau internet kalian yang lambat. Atau ini yang lambat. Ya. Jurnal Ilmiah Farmasi Unstrat. Ini ada DOI-nya. Nomor 1. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi saya share satu kali lagi. Ya, nih. Kelihatan layar apa ini?
Kelihatan layar Farmakon enggak? Halo? Farmakon, Pak. Farmakon ya. Kelihatan, Nah, Pak. tadi si Arif ini nulisnya judulnya ini ya, formulasi sampo anti ketombe ekstrak etanol seledri. Nah, ya, dan aktivitasnya terhadap jamur Pityrosporum ovale. Ya, farmasi judulnya sudah salah judul jurnalnya. 99 nomor volume 9 nomor 2 halaman 128 138. Ya, tadi waktu kalian ini saya sudah bolak-balik tidak ketemu. Kita lihat dulu halaman 128. Tidak ada halaman 128 138. Ya. Nah, tidak ada ininya apa namanya ya? 128 138. Jadi itu apa namanya? Misleading. Itu sama dengan apa kemarin itu? Plagiat yang nomor berapa itu? Plagiat 404. Ya, kita cari tidak ketemu. 404 ya. Kita lihat di sini. Ternyata itu adalah volume 5 nomor 3. Ya, volume 5 nomor 3, bukan 9. Bukan 9 nomor 2. 9 nomor 2 nggak ada, 9 nomor 1 juga ada. 9 nomor 1 ada halaman 128. Ini nggak ada halaman 128. Jadi itu si Arif Hidayatullah itu kena ke plagiat 404. Ya. Jadi ini adalah apa namanya? Misleading, menyesatkan. Kita nyari-nyarinya setengah mati sudah berapa menit ya, berapa lama. Jadi kalau yang seperti ini, kalau yang menilai ya, kalau orang yang menilai kayak gini, susah amat akan ketemu, artinya jurnalnya palsu, tidak ada itu nomor itu ya. Jadi nomor itu dibatalin aja, kenapa repot amat. Dilihat di sini 9 nomor 2 tidak ada, 91 tidak ada, ternyata kita cari-cari ketemu. Saya cari-cari tadi ya. Ketemu volume 5. Kelihatan nggak ini yang volume 5-nya? Halo? Kelihatan nggak artikel jurnalnya? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Formulasi dan uji aktivitas sediaan sampo. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan, Kelihatan, perhatikan Pak. yang saya hitamkan ini ya. Ini volume 5. Nomor 3, Agustus 2016. Dia katakan tadi 2020. Nomor 9, volume 9, nomor 2. Ya. Nah, yang menulis juga salah. Di sini Mardinda Belia Sitompul. Yang di sana tadi bukan Mardinda Belia Sitompul penulisnya. Ya, nah lebih salah lagi. Ya. Jadi, nah yang seperti itu dianggap aja tidak ada. Jadi kalau nanti kan kalian yang akan meriksa, saya akan beri panduannya, kalian akan meriksa pekerjaan kawan kalian. Kalau tidak ada seperti itu ya sudah, kenapa repot kamu? Ya. Nah, untuk memudahkan ya, sebetulnya masih seperti ini. Ya. Nah, setiap jurnal yang kalian rujuk itu ada ininya. Kelihatan tidak nih sekarang? Jurnal Beauty and Health Education. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, ini ya Beauty and Health Education, pendidikan kecantikan dan kesehatan kecantikan. Ya, ini program studi ini di Universitas Negeri Semarang, ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini ada lihatnya, kelayakan limbah biji advokat sebagai souvenir pernikahan. Ya, kelihatan itu ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, perhatikan ini ya, perhatikan, jangan dimatikan dulu mic-nya supaya saya lihat ini.
Di sini ada ya. Nah, ini yang digunakan DOI. Ya, DOI ini Document Identification ya. Nah, ini kalau kita klik, nanti kita copy ya. Kita copy. Kalau nyarinya seperti itu, klik aja. Kalau nggak ada, cocok nggak dia? Ini ya, volume 9 nomor 1. Ya, nah, tahun 2020. Kita klik di sini, taruh di sini. Kalau kita klik, langsung muncul tadi yang tadi itu. Nah, tidak ditemukan katanya ya. Nah, ini bahaya ini. Atau saya tadi salah copy kali. Nah, enggak rasanya ya. Nah, ini tidak benar ini. Tidak benar ya. Nah, kita coba yang di bawah dulu. Karena belum terdaftar. Atau kita klik di sini. Nah, ya. Ini sama ini. Sama ya. Ini menyesatkan. Ya. Katanya ada DOI. Oh, mana tadi? Oh, sudah terhapus. Ya. Nah, ternyata juga tidak ada DOI-nya itu ya. Kita cari satu jurnal, kita lihat ya. Ini tadi yang Asian Pacific. Asian Pacific tadi yang dirujuk oleh si Hidayatullah tadi yang apa? Volume berapa, nomor berapa. Jangan-jangan itu juga salah. Jadi yang ini tadi kita hapus juga nih. Ini ya. Kita kasih hitam dia tadi. Kita lihat dulu yang tadi yang pertama. Nah, nih. Asian Pacific Tropical Disease 11. 1159. Satu 1159 sos. Nah, ini dia. 1. Nomor 1. Ini volume 13 banyak. Oh, ini nomor 1 volume 13. Oh, enggak ada. Kita lihat di yang tempat ini. Yang lamanya. Volume 1. Ah, enggak ada. Volume 1-nya enggak ada malahan. Ada ya. Nah. Ya. Enggak ada. Si ininya. Jadi, ini. Atau ininya kita klik. Akan aku uji, lah salah pula. Ya. Enggak ada, ya. Tidak ada. Jadi, apa yang ditulis oleh si Arif Hidayatullah ini, banyak yang plagiat 404. Ya, yang tidak bisa kita telusuri di mana dia. Ya, judulnya aja yang ini. Kita bisa telusuri coba ini ya. Dari ininya. Dari judulnya. Dari judulnya kita coba search.
Sebetulnya ada ini ya. Oke, kita ini aja lah. Ada ya, volume 1 nomor 1 artinya ada ini ya. Nah, yang ingin saya kasih lihat tadi mana? Ini. Ya. Kelihatan enggak ini layarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Yang tulisan Science Direct, Elsevier. Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, ini di bawah ini kelihatan ya, ini ada DOI. Nah, ini saya copy. Ya, ini kalau saya tempel dimanapun, dia mestinya muncul ke sini. Nah, masuk lagi dia ke sana kan? Ya. Nah, jadi maksud saya itu kita stop sharing dulu ini. Kita kembali ke si Arif tadi. Nah, saya yang kena ini. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Halo? Ya, Pak. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, saya terlempar keluar. Ya, nah sekarang kita balik lagi ke si Arif. Jadi Arif Hidayatullah ya. Ya, jadi gantinya ini, ya, ini mestinya ini kurang bagus, ya. Oleh karena itu, ini saya coret. Ya, mestinya yang ditulis oleh si Arif adalah ininya. Ya, adalah DOI-nya. Ya, DOI ini yang ditulis karena DOI ini sudah merupakan internasional ya, dokumen international index ya. Jadi semua artikel yang ada di jurnal itu mesti didaftar di DOI. Punya DOI dia ya. Setiap publikasinya. Supaya lebih mudah kita telusuri. Jadi lebih baik DOI daripada yang alamat ini tadi. Alamat yang saya coret ya. Nah, jadi kalau kalian membuatnya seperti ini. Identitas jurnal, setelah jurnalnya selesai yang benar, ya, ini juga satu-satunya udah benar, tapi DOI-nya salah, ya. Nah, kemudian ini bukan Sinta, ya. Nah, dia ini adalah Scopus dan WOS, ya. Jadi tulis seperti ini. Judul, DOI-nya apa, Scopus dan WOS. Ya, Scopus dan WOS-nya, Scopus, ini kan tertulis Scopus tadi ya, Scopus dan WOS indeksnya. Ya. Nah, jadi ini oke seperti ini. Ya, Scopus dan WOS. Dan alamat ininya yang kurang pas. Ya. Nah, oke. Sekarang ya, saya akan lihatkan yang saya gitu ya. Nanti kita akan perbaiki juga. Oke. Kita share lagi. Nah, ini. Ya. Nah, ya. Nah, ini ya.
Jadi kelihatan nggak layar saya sekarang yang Word? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini kan jurnal yang selalu saya pakai untuk contoh. Contoh, ini tulisannya ya. Nah, tulisannya ini adalah judulnya ya, identifikasi dan autentikasi jahe merah menggunakan kombinasi spektroskopi FTIR dan chemometrik. Ya, ini judulnya, penulisnya Edi Jauhari Purwakusuma. Saya kasih tebal nama belakangnya supaya mudah ya. Kemudian ini Muhammad Rafi Utami Diah Safitri, Waras Nurkolis, Muhammad Agung Zaim Adskia. Publikasinya di Agritech, volume 34, nomor 1, Februari 2014, Sinta 2. Nah, ada yang ketinggalan. DOI-nya berapa? Ya, nah coba saya cari. Sebentar ya, tidak usah kita pindah, saya cari DOI-nya. Agritech 341. Nah, ya. Ini DOI-nya sulit kita menelusurinya. Ya. Ini kelas Palembang belum dapat saya, seperti yang saya kasih tahu ini. Volume berapa tadi? 34 nomor 1. 34 volume 3. Ya, kalau kita nyari seperti itu jadi seperti ini. 34. Kan kalau kita mau menelusurinya seperti ini jadi repot. Ya. 1. Nah, Februari 2014, tidak ada nomor halamannya. Ya. Februari. Ya. Apa tadi? Jahe. Nah, ya. Identifikasi dan atau jahe merah menggunakan kombinasi spektroskopi dan chemometrik. Nah. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini judulnya ya. Ya, kalian tidak bisa lihat ya. Ntar saya copy aja DOI-nya. DOI-nya, oke. Saya tempel tadi di ini. Ya, saya tempel di sini. Ya, jadi ini kalau kita caranya paling mudah ya. Saya akan coba bisa diklik ya. Caranya kalian di internet ya, kalau supaya bisa nyarinya. Dibuat gini ya, di blok dulu, kemudian di insert, kemudian di link ini ya, link, klik. Nah, ya oke. Apa buktinya? Dia seperti ini berubah warna. Jadi kalau kalian pencet kontrol, terus kursornya dijalan ke sini, kelihatan jari ini. Nah, begitu saya klik, dia akan langsung membawa kita ke jurnalnya. Hah? Nggak ada. Hah? Repot ini, ininya lagi ngadat DOI-nya. Coba kita klik di sini. Ah ya, DOI-nya yang lagi ngadat ini ya.
lagi ada masalah di DOI-nya. Ya, bukan di ininya yang salah, karena ini saya copy langsung. Ya, jadi mestinya begitu diklik dia langsung ke ininya, apa namanya? Ke bawa kita ke jurnalnya, gitu ya. Jurnalnya. Ya, jadi saya sudah tulis ini. Ya. Jadi ini ya. Di informasi ada Sinta 2, ada HTTPS-nya ya. Nah, kemudian seperti ini. Ya. Kita lihat ini ya, ada alinea 1 ya, alinea 1 ya. Lihat ini kalimat pokok alinea 1 paraphrase ya, paraphrase atau rujukan. Nah, tidak semua apa yang ditulis ya akan kita rujuk. Ini kebetulan saja saya rujuk semuanya ya ini. Jadi alinea 1, ini kalimat pokoknya alinea 1, alinea 2. Alinea 1, alinea 2 saya rujuk sebagai satu kesatuan. Ya, alinea 1 kalimat pokoknya jahe merah dapat jadikan obat herbal. Jahe jenis lain seperti jahe gajah dan jahe emprit sering dicampurkan ke ramuan herbal berbasis jahe merah. Bahan aktif jahe merah berbeda dengan jenis jahe lainnya. Dan ini alinea 2. Ya, alinea 1 dan alinea 2 saya gabung menjadi satu ya dalam bentuk kalimat paraphrase ya. Jahe merah yang merupakan bahan utama obat herbal sering dipalsukan dengan menggantikan jahe merah dengan jahe yang mempunyai kekerabatan dekat. Karena eratnya kekerabatan jahe ini, maka pembedaan dalam bentuk simplisia secara visual relatif sulit untuk dilakukan. Nah, jadi sulit. Nah, ya. Demikian seterusnya, ini saya punya ini ya. Ini alinea 3. Kemudian saya buat mana halaman. Kok enggak lengkap? Ntar ya, saya cari yang lain. Kok enggak lengkap? Oh ya ini ya. Ini yang ini salah sorry. Ya, ini saya pindahkan dulu tadi. Dan ini kok nggak lengkap ya, yang lengkap kita ini. Nah, di sini ya. Saya tambahkan di sini. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya buat tadi ya, latar belakang ya. Nah, itu ya. Ini saya buat landscape ya. Landscape supaya bisa muat ya. Nah, ini landscape ya. Landscape saya save dulu. Nah, ya. Pak. Ya, saya tahu waktu ya. Ada kuliah. Iya Pak, ada kuliah. Ya, sebentar lagi sudah mau selesai ya. Nah, jadi seperti ini. Iya, Pak. Ya. Ini adalah alinea 1, alinea 2, alinea 3 ya. Nah, ini saya pilih aja. Saya kebetulan ini ya, saya rujuk ini ya. Saya rujuk. Nanti kalian lihat contohnya ini ya. Nah, kalian lihat contoh ini, nanti saya bagikan. Kemudian yang terakhir, dari yang sudah, dan ini kan baru satu ya. Kebetulan ini contohnya, ini satu, nomor 1 ya. Ada 15, ada 30 kan? Ya. 30 itu dibuat rapi seperti itu. Kemudian berbasis itu kita ini dulu bentar ya, sebentar lagi aja. Ini tadi karena nyangkut yang banyak ya. Tadi enggak ada pula. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ini.
presenting window. Nah, ini ya. Nah, oke. Berbasis itu, ya, kalian buat kerangka pikir. Ya, kira-kira seperti yang saya ini. Tentu kerangka pikir ini bukan judul ya, topik sebetulnya ya. Ya, dan ya, ini seterusnya nanti kalian lihat dan pelajari ya. Nanti ini saya sharing. Untuk Zoom-nya jadi atau tidak? Belum dibahas sih. Oke ya. Nah, jadi itulah apa namanya? Kalau anak tanah ini kuliah kita 3 September ini bisa absen kami dewe. Sedangkan tanggal 2 September, 9 September dan 16 sekian September. ya. Terima kasih, kalau mau keluar silakan karena saya sekarang lagi nyangkut juga ini. Ini bisa enggak tolong omongi ibunya, omongi ibunya, misalnya kau Silakan kalau mau keluar. karena udah bisa Bu absen sama ke e-learning. Mungkin kami B kali yang bermasalah yo. Tidak, Mon, bisa sudah TP. Tadi aku jengok. Iya sudah. Baru nak jengok. Silakan kalau ada yang mau keluar. Tadi maaf internetnya putus, jadi nanti kalian lihat saja ada rekamannya ya, baik yang di kelas ini maupun yang kelas Palembang. Kalian silakan lihat rekamannya, karena kelas yang Palembang kelihatan kemarin tidak putus-putus, tidak nyangkut, jadi lebih mudah kalian lihat yang kelas Palembang ya. Kalau tadi saya menerangkan lebih banyak tentang bagaimana akreditasi dan bagaimana menelusuri jurnal ya, supaya mudah kita telusuri supaya tidak kena plagiat 404. Kebetulan tadi DOI-nya juga lagi ngadat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Iya, Pak. Baik, baik Pak.